Itu tuh yang lagi mojok di pojokan ya, yang lagi nangis-nangis, lagi merasa terzolimi banget, tersakiti banget, merasa merana sendirian. Come. Sini, sini, sini. Yuk, kita ngobrol yuk. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman notice nih ya, kalau misalkan lu perhatiin, lu renungin ya, setiap masalah kita di dunia ini, itu pasti akar masalahnya adalah dari manusia. Bener gak? Seriusan, apapun itu, pasti masalahnya akar muasalnya itu dari manusia lain. Tapi gini, kalau misalkan kita nggak punya masalah di dunia ini, pasti nggak belajar. Dulu gua di bank itu kan pemimpinnya ganti-ganti. Misal pun pemimpinnya nggak ganti, gua yang dimutasi, gua pindah ke tempat lain, pindah ke cabang lain, ketemu pemimpin baru. Mungkin ada sekitar 10 pimpinan yang pernah gua temuin di bank. Even lebih lah, kayaknya lebih deh dari itu. Soalnya satu cabang itu bisa 2-3 pimpinan. Jadi kita kadang sering adu argumen, adu pendapat kayak gitu loh. Ya bebal lah ya gue kayaknya. Teman-teman yang di bank mungkin udah tahu ya, tolong silent, itu masa lalu gue. Nah, begitu gue keluar dari bank 7,5 tahun di sana ya, gue keluar, gue sempat career break, terus gue kerja lagi di industri. Gue pernah kerja dengan bos Jepang, gue pernah kerja dengan bos Perancis, banyak. Sampai pada titik dimana gue ngerasa bahwa kok sekarang gue jadi lebih baperan ya gitu. Dulu ketika di bank gue bisa cuek banget, sampai yang kesel itu, yang gemes adalah bos gue. Kenapa sekarang hanya sekedar omongan begitu saja gue tuh kayak ngerasa gak terima banget. Dulu gue bisa cuek banget dengan kayak gitu-gitu. Kenapa sekarang gue jadi baperan? Kenapa gue sekarang jadi mudah banget merasa tersakiti? Atau jangan-jangan emang dari dulunya lu merasa kayak gitu? Gak. Actually sebenarnya gue pas muda ya, sebelum punya anak, itu bener-bener bebal banget. Sampai yang gemes tuh bukan gue, orang-orang di sekeliling gue. Aduh, ini bukan kebanggaan, asli. Bukan kebanggaan, ini adalah sebuah penyesalan yang gue bungkus dengan ketawa. Wah, gue lemah nih sekarang ya kan, karena mudah baper, mudah tersakiti, dikit-dikit kepikiran. Harusnya gue bisa cuek banget ya gak sih? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Kajian. Gue tuh bukan ahli ibadah, gue bukan ahli ilmu ya. Jadi gue cuman bisa menyadur apa yang disampaikan oleh ustadz yang gue dengar ya. Kan harusnya kita memang mencari dasarnya itu di Quran dan juga di hadis melalui pemahaman yang benar gitu. Bukan pemahaman kita sendiri. Karena apa? Karena pemahaman kita sangat liar. Oke, cukup. Jangan kebanyakan ketawa. Gue lagi syariawan nih cuy. Aduh, tuh kan. Jadi untuk masalah ini gue sempat nyari di YouTube. Ya you know lah, karena gue masih tetap aja kayak merasa gue gak terima. Ego gue kena nih, gue gak terima diginiin. Lu gak lebih tahu dari gue gitu. Even itu bos gue berasa gak terima. Padahal apalah gue ya kan, gue kan staff biasa, gue bawahan dia. Harusnya ya udah terima-terima aja gitu. Cuman kan yang namanya manusia cuy, punya ego pribadi, bener gak? Dimana ego itu adalah, kata-katanya adalah gue gak terima diginiin. Nah itu kata-kata ego. Dan ego itu kalau lu turutin gak akan pernah ada habisnya, dan endingnya adalah penyesalan. Trust me, beneran. Maka dari itu gue mencari kajian-kajian yang terkait dengan ketika disakiti, sikap kita harus gimana sih? Jangankan kok gue ya, jangankan lu, jangankan kita, sekali bernabi SAW aja sebagai manusia paling mulia di dunia ini dan juga di akhirat nanti, sebagai manusia terpilihnya Allah, itu saja disuruh sabar sama Allah. Sabar yang khusus untuk Nabi Muhammad aja loh. Ya, bukan untuk seluruh makhluk. Untuk Nabi Muhammad SAW. Itu saja itu di Quran disebut lebih dari 20 kali. Kebayang gak sih beliau itu dihina, dituduh bluffing, pendusta, penyihir, dilempar batu, apalagi ya, dilempari kotoran, dicoba dibunuh, disihir, pokoknya semua macam lah. Gak cuman omongan, ya kan? Gak cuma omongan,
juga sikap perbuatan orang-orang kepada beliau itu benar-benar yang udah menghina-dina banget. Dan udah keterlaluan menurut gua. Salahnya Nabi kepada mereka tuh apa? Nabi itu hanya menyampaikan sesuatu yang benar, perintahnya Allah gitu. Dan caranya Nabi menyampaikan itu nggak annoying, tau gak sih? Segala macam bentuk penyiksaan itu nggak cuma di apa ya, di perasaan beliau, bahkan fisik beliau. Itu masa iya sih Nabi itu terus cuek bebek, bodo amat gitu. Kayaknya nggak gitu ya. Nabi itu kan beliau sangat lembut perasaannya, sangat lembut hatinya. Jadi bukan kayak gua ketika gua di bank yang kayak bodo amat gitu. Yang penting gua kerja dapat duit, nggak kayak gitu. Beliau itu sangat peduli dengan umat beliau. Bukan karena beliau tidak terima digituin, enggak, bukan karena itu. Nah itu bedanya sama kita. Kita kalau sakit hati karena kita ya kan. Tapi Nabi sakit hatinya, kepikirannya karena apa? Beliau sangat ingin hidayah itu masuk ke hati mereka. Gue sampai kayak ngeberambang gitu loh. Tahu gak sih? Kayak ngiris bawang merah. Udah berkaca-kaca. Pas diceritain kisahnya Nabi, terutama yang apa ya? Beliau itu diboikot selama belasan tahun ya kan. Tidak dikasih akses air, makan juga sulit. Itu sampai beliau itu makan daun-daunan gitu. Dan itu tuh yang bikin beliau sedih bukan tentang dirinya gitu. Justru ketika melihat istri beliau sangat-sangat minim kehidupannya waktu itu. Coba bayangin, bisa nggak ngebaca karakter orang seperti itu? Jadi orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang muka badak, bukan orang-orang yang hati batu. Nggak kayak gue. Tangisannya beliau itu bukan tentang beliau, tapi tentang orang lain. Orang-orang yang beliau kasihi termasuk kita, umatnya ini. Makan daun, Joy. Demi siapa? Kalau bukan demi kita gitu. Itu tuh beliau rela lakukan biar risalah Islam tuh sampai ke telinga kita di saat ini sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya kan, perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar ada berulang-ulang, diulang-ulang. Kan Quran turunnya berangsur-angsur ya kan. Jadi ketika ada peristiwa tertentu nanti turun ayat ya kan. Nah berarti ketika ayat kesabaran ini turun dan diulang-ulang berarti kesabaran itu adalah proses seumur hidup. Proses seumur dakwahnya beliau gitu. Training seumur hidup. Nah pertanyaannya adalah gimana sih caranya Allah membuat atau menyuruh Nabi kita untuk sabar. Allah tuh menceritakan kembali kisah-kisah sabarnya Nabi Yakub yang disakiti oleh anaknya, sabarnya Nabi Ayub ya yang tertimpa penyakit, sabarnya Nabi Musa yang dihina dan disakiti disepelein oleh umatnya, Nabi Nuh ya kan yang istrinya sama anaknya begitu deh, dan lain sebagainya. Itu Allah ceritain berulang-ulang di Quran. Dan setelah sabar, ridho atas ketetapannya Allah. Bahwa segala sesuatu, even bos gue nih ngata-ngatain gue, itu adalah izin dari Allah. Pasti ada maksud baiknya Allah di situ. Dan lebih tinggi lagi adalah tingkatnya adalah bersyukur. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan ini nih yang menjawab prolog gue tadi. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah ya? Bersyukur ya? Gitu kan. Jadi ternyata teman-teman, setelah gue renungin nih, ketika gue dulu hati gue batu ya kan, waktu itu gue merasa gak ada masalah dengan orang. Gue gak merasa tersakiti, malah mungkin gue yang menyakiti mereka tanpa gue sadari. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa gue jadi lebih mudah baper, kenapa gue jadi lebih mudah tersakiti. Padahal omongan bos gue yang sekarang misalkan ya, takut nih ada teman gue yang denger. Padahal omongan bos gue yang sekarang itu tidak lebih buruk dibanding bos-bos gue yang dulu di bank. Iya asli. Awalnya gue pikir bahwa, wah berarti gue sekarang lemah, gue lebih kuat dulu. Dulu gue bisa cuek, gue bisa santai aja gitu. Ternyata gue salah teman-teman. Justru alhamdulillah sekarang gue lebih mudah baper. Why? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kuis. Hadiahnya umroh dengan duit kalian masing-masing. Jadi begitu sekarang gue sakit hati ya,
Gue tidak menemukan rumus di kepala gue tidak menemukan rumus di logika gue untuk menenangkan hati gue. Jadi gue sudah tidak lagi mengandalkan logika gue untuk menenangkan hati gue. Kenapa? Karena gak mempan. Walaupun udah gue hibur diri dengan afirmasi positif di kepala gue, itu tidak menenangkan hati gue. Oke? So then, gue paksa diri gue untuk bangun di sepertiga malam. Gue paksa diri gue untuk berdoa yang panjang banget, di mana Nabi itu mengucapkannya ketika beliau itu dilempari batu oleh penduduk Taif dan diusir dari Mekah oleh orang-orang Quraisy. Itu berat banget lah. Dan ketika gue baca itu tuh nggak tahu kenapa nih, ya namanya doa ya, Allah pasti memberikan ketenangan di situ. Di surat Toha ayat 130, maka sabarlah engkau Muhammad dalam kurung Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang. Buat gue ini adalah jawaban dari Allah. Allah tahu gue gelisah, Allah tahu gue gak terima, Allah tahu gue struggling banget untuk tidak membalas argumen bos gue walaupun gue merasa gue benar. Ujian banget untuk tidak curhat. Dan ini jawaban dari Allah ketika lo merasa tersakiti banget, ucapkanlah tasbih, subhanallah. Jadi ternyata kuncinya tuh sederhana dan itu sering kita ucapkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Jadi kebayang gak sih kalau misalkan gue tidak merasakan sakit, mungkin gue gak akan mengucap tasbih. Mungkin gue gak akan bangun di sepertiga malam terakhir. Mungkin gue gak akan mengucap doa yang panjang, yang dalam, deep, yang fokus gitu kan. Bayangin teman-teman, itu sebenarnya anugerah terindah dari Allah ketika lo itu tersakiti, lo baperan. Beneran, asli. Gue berpikir gini, kalau misalkan gue seumur hidup adalah orang yang tidak pernah merasa tersakiti oleh orang lain, mungkin gue gak akan ingat Allah. Lebih bahaya lagi kan, tahu-tahu meninggal dan gue gak pernah mengucap subhanallah. Ngeri. Jadi ketika lu lagi tersakiti banget, bayangin bahwa Allah itu sebenarnya sudah bilang sama kamu, sabar. Sama seperti Allah menghibur Nabi Muhammad. Sabar, tinggalkan dulu mereka, bertasbihlah, setelah tenang kembalilah untuk mendakwahi mereka. Dan di surat Hud ayat 49, maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau teman-teman tuh notice, ketika lo bisa menahan diri, bersabar, endingnya nih, sabar aja, endingnya pasti ada hadiah di situ. Tambahan rizki kah, tambahan kebaikan di soal pekerjaan, karir, hubungan lo dengan suami, dengan istri, pasti gitu. Kalau lo notice, lah gue udah tua ya, jadi gue tahu polanya, emang seperti itu. Masih di surat Hud ayat 115, Allah bilang, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya hadiah di dunia, tapi kita juga punya tabungan di akhirat kelak. Dan pahala sabar katanya nih saking besarnya, itu Allah sendiri yang akan memberikan itu ke kita. Syaratnya adalah biar kita bisa kuat ketika disakiti adalah sabarnya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, misalkan kayak sabar nih, ditahan-tahan, suatu saat awas lu ya gitu kan ada ya orang-orang kayak gitu, itu tetap akan sakit hati, malah jadi penyakit hati, penyakit jantung, dan sampai kemana-mana nantinya, ya kan, karena dipendem, hormon kortisolnya naik. Jangan kayak gitu, naudzubillahi min dzalik ya. So teman-teman, kayak gue udah panjang banget ya pemirsu. Buat kalian yang sering baperan, sering sakit hati, kayaknya kok melo-melo mulu, jangan salah, itu adalah anugerah dari Allah, itu adalah kado terindah dari Allah. Lu tinggal buka itu dan di dalamnya insya Allah ada kebaikan. Gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Trust me, yang namanya bungkus itu emang gak enak. Iyo, tapi ini orang kayak ngono. Kamu apakah sholat kamu tambah dalam? Apakah kamu terus zikir? Kayaknya jarang ya. Kita kan pelupa. Begitu seneng dikit, lupa sama Allah. So mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Gaza, segitu tersakitinya Masya Allah, tetap bisa bersabar
Tidak ada satupun video yang menunjukkan mereka ngumpat-ngumpat. Asli. Barakallah fikum. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.